Air itu adalah obat bagi kehidupan. Hutan itu adalah regulator dan penyimpan air. Hutan yang lestari, danau yang terjaga kebersihannya itu memberikan jasa-jasa lingkungan yang sangat bermanfaat untuk kebutuhan utama manusia dalam bentuk spirit batiniah. Nama saya Putu Ardane, saya tinggal di Desa Munduk, bagian dari catur desa yang di masyarakat adat dalam Tamlingan. Jabatan saya adalah Ketua Tim 9 Masyarakat Adat dalam Tamlingan. Masyarakat adat dalam Tamlingan ini adalah sebuah komunitas adat yang sangat tua yang tinggal di kawasan Danau Tamlingan. Disebutkan ada 3 prasasti perunggu yang bertuliskan aksara Jawa kuno atau Kawi. Ada yang tahunnya 900-an, ada yang 1000, ada yang 1100, itu Raja Ugrasena, Suradipa, dan Udayana. Semuanya menyebutkan tentang eksistensi masyarakat adat dalam Tamlingan dan juga keistimewaan-keistimewaan yang diberikan oleh Raja. Misalnya tidak dikenakan pajak, tidak harus melakukan kerja bakti ke daerah tertentu karena menjaga hutan. Disebutkan juga di prasasti itu, bagi yang menebang pohon sembarangan, bagi yang mencuri kayu, akan ada hukuman yang sangat berat. Manuskrip yang lain misalnya dalam bentuk lontar itu disebutkan bahwa sumber hidup utama kita itu Danau Tamlingan dan Alas Mertajati. Jadi kita tidak boleh ngutak-atik sumber utama kita. Kalau kita mencari kehidupan harus dari rembesan kedua sumber ini, bukan di sumber utamanya. Danau Tamlingan sendiri itu berasal dari kata tamlingan, tambe dan elingan yang artinya obat yang harus selalu diingat. Jadi air itu adalah obat bagi kehidupan. Alas Mertajati itu artinya adalah sumber hidup yang sesungguhnya. Jadi sebagai masyarakat agraris, hutan itu adalah regulator dan penyimpan air. Dengan sendirinya sumber hidup yang sesungguhnya bagi mereka adalah air. Yang unik dari masyarakat adat ini adalah keimanan mereka yang filosofi dasarnya adalah memuliakan air dan selalu menjaga harmoni dengan alam. Disebut sebagai Piagam Gametirte. Keimanan itulah yang menjadikan masyarakat adat ini bergeser ke daerah yang lebih bawah untuk menjadikan tempat tinggal awalnya itu sebagai tempat yang disucikan. Alas Mertajati ini bagian dari Cagar Alam Batu Karu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Belanda yang luasnya 16.000 hektar. Mensuplai sepertiga airnya Bali. Hal itu terus berlangsung sampai hutan ini dijadikan statusnya sebagai hutan negara. Kita sebagai masyarakat adat sebetulnya tidak masalah dengan masalah itu. Hutan akan menjadi lebih baik lagi penjaganya karena negara ikut menjaganya. Tetapi keadaan tidak berlangsung seperti yang kita harapkan. Semakin lama hutan dan danau terjadi degradasi yang cukup signifikan. Pembalakan liar, perburuan liar, dan juga pencurian tanaman-tanaman khas Alas Mertajati seperti anggrek dan bunga-bunga lainnya. Karena selama ini kita tidak mempunyai legal standing, kita hanya bisa melapor dan karena keterbatasan sebagian besar malah tidak ditindaklanjuti. Nah, kemudian negara memberi peluang Undang-Undang Dasar 45, pasal 18B ayat 2 yang mengakui eksistensi masyarakat adat. Kemudian keputusan MK nomor 35 tahun 2012 yang menyatakan bahwa hutan yang berada di kawasan masyarakat adat itu adalah hutan adat, bukan hutan negara lagi. Nah, dari sanalah kami berangkat untuk melakukan aktivitas agar Alas Mertajati itu kembali menjadi hutan adat seperti semula. Swastiastu. Ganteng-ganteng, jegek-jegek. Segernya segar. Sehat. Ayo langsung jalan.
Swastiastu, Bu. Semua nih sedikit-sedikit lakar aturan bakti gue nih. Dia tulung mangku margiang. Alis konen gitu mias-ias kunan. Nggih, terus semua nggih sampun pada aturan aya. Om Surya Ganapati Dewam Babam Siwa Prastanam Simandalam Jagat Patyam Saradewa Sarkaram Dirga Restu Nama Suah. Om Santi 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 Om Singgah puput. Program pertama tentu saja kita melakukan renaturing. Itu kita sudah inventarisir kayu-kayu yang tadinya ada kemudian dicek ternyata tidak ada, itu kita tanam kembali. Fauna yang tadinya tidak ada kita adakan lagi, kita upayakan. Kemudian juga anggrek-anggrek yang dulu tricolor Tamlingan untuk nanti kita hutankan kembali. Kemudian kami lakukan salah satu yang terpenting adalah pemetaan partisipatif yang dilakukan oleh anak-anak muda kami supaya terjadi transformasi nilai-nilai kepada anak-anak muda kami dan juga mereka mengenali wilayahnya, mengenali kawasannya dan juga struktur ataupun keadaan masyarakatnya. Kemudian tantangannya yang paling susah itu adalah meyakinkan para tetua-tetua kami terutama. Kemudian melibatkan anak muda itu juga tidak mudah karena mereka sudah mulai banyak yang agak cuek terhadap adat istiadat. Mereka hanya memandang ritual hanya sekedar ritual. Mereka semangat ikut ritual, tetapi apa yang dibalik itu mungkin mereka mulai cuek. Kemudian pola budidaya yang sudah berubah dari tanaman keras berupa kopi berubah menjadi tanaman sayur dan tanaman bunga. Itu sangat tidak baik untuk lingkungan. Belakangan sudah kadang-kadang longsor kecil mulai terlihat. Residu dari pupuk kimia dan pestisida kimia yang mereka gunakan itu meracuni air yang diterima oleh masyarakat yang ada di bawah kita. Nah ini kami dekati agar mereka mau lagi menanam kopi, memelihara kebun kopinya yang tidak terpelihara dengan cara membuat specialty kopi tadi itu disebut sebagai kopi Blue Tamlingan. Dengan persyaratan yang kita buat sederhana sekali, mereka tidak menggunakan pupuk kimia dan pestisida kimia dan melakukan panen secara petik merah. Karena jual secara biasa, per kilo mereka jual 4.500. Tetapi kalau mereka petik secara petik merah, kita beli seharga 10.000 per kilogram. Itu akan memberi nilai ekonomi yang tidak kalah dengan sayur dan bunga. Tantangan yang lain itu dalam hal ini konteksnya adalah dengan pihak luar. Ini banyak sekali. Ada yang ingin buat kereta gantung, ada yang ingin membuat restoran apung di atas danau, ada yang ingin membuat resort di tengah hutan. Kami tidak punya legal standing untuk menolak itu. Kami hanya mengatakan kami tidak setuju. Karena bagi kami seluruh hutan dan danau ini adalah pura, kawasan suci. Tidak boleh diutak-atik. Harapan tentu banyak. Harapan yang pertama tentu saja permohonan kami menjadikan Alas Mertajati sebagai hutan adat itu dikabulkan oleh pemerintah. Karena ini sangat sesuai dengan semangat pemerintah yang sekarang yang sangat menghargai masyarakat adat dan sangat menghargai hutan-hutan adatnya. Harapan yang kedua tentu saja apa yang kami lakukan ini nanti bisa menjadi contoh bagi tempat-tempat lain, juga membuktikan bahwa sebetulnya masyarakat adat di seluruh Indonesia itu mempunyai filosofi yang nyaris sama, yaitu selalu menjaga harmoni dengan alam. Itulah kenapa hutan-hutan terbaik yang dimiliki Indonesia itulah semuanya hutan adat. Jadi mari kita jaga hutan-hutan adat kita, mari kita hargai masyarakat adat kita, dan apa yang dilakukan oleh seluruh masyarakat adat Indonesia itu adalah apa yang oleh orang-orang modern sekarang disebut sebagai konservasi. Masyarakat adat itu sudah melakukannya jauh lebih dulu dari masyarakat modern.